Sebelum kita mendengarkan sapaan rohani pada hari ini, saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu punya cara untuk mengingatkan kami dalam hidup yang menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kesombongan dari Raja Asyur menjadi contoh yang tidak Engkau sukai. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh belajar hidup dalam kerendahan hati, sebagaimana Engkau meneladani kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam Yesaya pasal 10 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-19, kita boleh diingatkan ketika Tuhan memilih Raja Asyur untuk mengingatkan umatnya, yaitu umat yang hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun saudara, ternyata Raja Asyur yang boleh Tuhan pakai bagi umat Israel, supaya umat Israel menyadari bagaimana hal yang baik, bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, pada ayat yang ke-12 dari kitab Yesaya pasal 10 ini dicatat, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Saudara, Raja Asyur hanya alat yang Tuhan pakai supaya umat Israel menyadari kesalahannya, keberdosaannya, tapi tidak untuk melebihi apa yang menjadi maksud Tuhan ketika memakai Raja Asyur. Karena itu saudara, dalam perikop ini Tuhan pun kembali menegaskan bahwa sebagai alat yang Tuhan pakai, maka sepenuhnya harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan sebaliknya menjadi sombong dan tinggi hati. Saudara, pada ayat yang ke-15, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Dari perumpamaan ini, Raja Asyur mau belajar bahwa ketika dia telah menjadi sombong dan tinggi hati, maka Tuhan tidak menyukai. Sebab kata Tuhan, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur, kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati, dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat hitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Saudara lihat, alat hanya Tuhan pakai, tidak melebihi dari apa yang Tuhan mau. Sehingga sebagai Raja Asyur yang juga Tuhan pakai sebagai alatnya, dia pun boleh belajar bahwa ketika Tuhan tidak menyenangkan, Tuhan tidak mengendaki apa yang dilakukan, maka ada bagian yang juga Tuhan percayakan supaya Raja Asyur menyadari bahwa bukanlah dia sebagai Tuhan. Tuhan tetap Allah Israel yang melebihi dari siapapun, dari apapun, termasuk dia yang hanya adalah alat. Kita belajar, kita tidak menjadi sombong, tetapi tetap rendah hati dan menyadari Allah yang memakai kita. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu, dan kami terus menyadari bahwa kami hanya hamba, kami hanya alat yang Tuhan pakai, sehingga kami tidak terjebak atau tidak terjatuh pada kesombongan diri. Kami sungguh-sungguh rindu untuk boleh Tuhan pakai. Pun dalam doa ini, kami menyatu bersama dengan para migran sedunia. Karena hari ini kami boleh mengingat Hari Migran Sedunia. Tuhan, tolonglah ketika orang-orang yang bekerja sebagai para buruh, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, kami menyadari Tuhan, kiranya kesejahteraan itu sungguh-sungguh mereka peroleh, dan akses untuk mereka boleh mengalami keadilan sungguh-sungguh mereka boleh rasakan. Sehingga hari buruh migran sedunia ini bukan sekedar menjadi hari tanpa makna, tetapi kami boleh menyadari bahwa mereka pun Tuhan pakai untuk kami boleh mengingat bahwa mereka pun sungguh-sungguh harus sejahtera, beroleh keadilan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pakai kami, keluarga dan gereja-Mu, untuk boleh menjadi berkat, dan mereka pun terberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah, karena kami membawanya dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan yang memiliki kami semua sebagai sama-sama ciptaan-Mu yang berharga. Amin.